Hai teman semuanya, ketemu lagi di channel ini. Untuk video kali ini saya mohon maaf sama teman-teman karena untuk konten cerpen ataupun cerbung untuk sementara saya hentikan, dan untuk video selanjutnya masih dalam konten cerita, tapi saya ambil dari sumber berita yang ada di media online maupun media sosial yang masih kaitannya dengan dunia kriminal. Oke, mudah-mudahan teman semuanya tetap suka dan tetap terhibur. Dia gadis remaja yang masih berusia 12 tahun yang statusnya yatim piatu. Selama 3 tahun dia bekerja di sebuah toko kelontong yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi bukannya penghasilan atau gaji yang dia dapatkan, justru perbuatan gak senonoh yang dilakukan oleh majikannya. Naasnya, dari perbuatan majikannya itu yang merudah paksa dirinya, dia berbadan dua. Dan naas lagi ketika setelah melahirkan, anaknya dijual oleh majikan. Penasaran? Yuk kita ikuti liputannya. Pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, pria Bayah berinisial S, sebut saja Susilo, usia 52 tahun, tak berkutik ketika pihak petugas meringkusnya. Lelaki yang notabene sebagai pengusaha tuh kelontong itu diamankan di kediamannya di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat. Ditangkapnya Susilo karena telah melakukan tindak kriminal, yakni menjual anak bayi dengan harga 10 juta kepada seorang kawannya. Yang mencengangkan, bayi yang dijualnya itu ternyata darah dagingnya sendiri. Tega sekali ya. Dan yang mengagetkan lagi, anaknya itu merupakan hasil dari memperkosa pembantunya. Wow, sangat sempurna sekali pria tua itu melakukan kejahatannya. Bisa kena hukuman berat tuh. Ditangkapnya Susilo oleh pihak kepolisian menindaklanjuti laporan dari pihak korban yang berinisial U, sebut saja namanya Utari, usia 19 tahun, yang ditemani pamannya pada Jumat 3 Juni 2022 di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penyidikan petugas lewat pengakuan tersangka, terkuak sebuah fakta bayi yang masih merah itu dijual melalui perantara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mengenai keberadaan si bayi. Lebih mencengangkan lagi, perbuatan bejat tersangka yang merudah paksa korban sudah berlangsung selama 3 tahun. Semenjak usia korban masih 16 tahun, berarti usia korban sekarang sudah 19 tahun. Dikatakan setiap hendak merudah paksa korban, tersangka selalu mengancam korban hendak memukulnya. Korban akhirnya tidak bisa melawan dan pasrah. Itu yang selalu dimanfaatkan tersangka untuk diajaknya melakukan hubungan terlarang. Setiap ada kesempatan, tersangka selalu memaksa korban untuk diajak melakukan hubungan intim, baik di dalam toko maupun di kamar kontrakan. Sampai akhirnya pada bulan Juli 2021 perbuatan itu menyebabkan korban hamil, hingga pada Maret 2022 korban melahirkan. Menurut Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardi Dimasti, dalam melancarkan aksinya, tersangka korban selalu mengancam akan memukul korban. Sebagai anak gadis yang bertubuh mungil itu pun gak punya kemampuan atau keberanian untuk melawan, dan akhirnya hanya diam pasrah menuruti keinginan sang majikan. Mirisnya lagi, masih menurut Kapolsek, bahkan selama 3 tahun bekerja sebagai ART, gaji korban tidak pernah diberikan. Setelah tahu korban melahirkan anaknya, pelaku bukannya tanggung jawab, malah menjual bayinya dengan harga 10 juta. 3 juta untuk biaya persalinan dan sisanya untuk biaya pemulihan setelah persalinan. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyidikan terhadap tersangka dan melacak keberadaan bayi yang dijualnya. Yang menjadi rasa penasaran dari semua pihak, termasuk admin, bagaimana mungkin perbuatan tersangka itu bisa berjalan mulus selama 3 tahun. Padahal si tersangka bukan tidak mungkin tidak memiliki keluarga.
Dan anehnya, bagaimana korban bisa setakut itu sampai gak berani buka mulut? Padahal bisa saja kan korban menghubungi keluarganya lewat telepon. Atau karena korban tipe orang yang pendiam dan tertutup. Demi mengobati rasa penasaran itu, mari kita ikuti kejadian yang sebenarnya. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa penasaran kalian semua. Kehidupan manusia gak lepas dari garis nasib yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Kita yang notabene makhluknya tak bisa meminta atau memilih untuk dilahirkan dari keluarga kaya atau miskin. Manusia yang sebatas bisa menjalani saja, entah nasib buruk maupun nasib baik. Kendati memang harus seperti itulah romantika demi mewarnai kehidupan ini. Begitupun nasib yang dialami oleh Utari. Nasib gadis remaja itu sangat tidak menguntungkan. Di usianya yang menginjak 16 tahun, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Mirisnya, dia tidak memiliki saudara kandung dan hanya sebatang kara di dunia ini. Namun gadis remaja lugu itu tidak mau menyerah begitu saja dengan keadaan. Kedua orang tuanya memang sudah tidak ada, tapi dia pantang untuk meratap, apalagi menyesali nasib. Bagaimanapun keadaannya, dia sadar hidup harus dilanjut. Selepas lulus dari bangku SMP, Utari mencari pekerjaan. Meski sadar ijazahnya nggak mampu memberikan pekerjaan yang layak. Yang penting baginya adalah kerja dan dapat uang. Akhirnya, pada suatu hari, tepatnya di pertengahan bulan April 2020, dengan bermodalkan tekad dan ijazah SMP, anak yatim piatu yang beralamat di Kalideres, Jakarta Barat itu keluar rumah untuk mencari kerja. Sebenarnya dalam hati Utari merasa bingung, mau cari kerja apa yang bisa dilakukan. Sementara dia sangat menyadari ijazah SMP untuk ukuran di kota Jakarta sama sekali tidak ada artinya. Namun begitu, Utari sudah tekad bulat harus tetap cari kerja. Sekalipun jadi pembantu rumah tangga pun tidak menjadi masalah. Akhirnya dia terus berjalan menelusuri trotoar dan gang-gang sempit. Keberuntungan rupanya berpihak pada Utari. Masih di hari yang sama, sekitar jam 11 siang, Utari berhenti di sebuah halte bus untuk sekedar istirahat dan bersembunyi dari sengatan teriknya matahari. Sesekali menyeka keringat di keningnya dengan punggung tangan, sambil matanya terus melihat kesemrawutan jalan raya di depannya. Masih menatap ke depan, matanya melihat sebuah toko kelontong yang terletak di seberang jalan. Rasa haus yang sebenarnya dari tadi ditahan sepertinya sudah tak tertahan lagi. Bayangan uang yang hanya beberapa perak di kantongnya cukup untuk membeli sebotol air mineral. Seketika Utari beranjak berdiri dari tempat duduknya dan naik ke tangga jembatan penyeberangan untuk menuju toko kelontong tersebut. Gadis belia itu tak pernah tahu jika di toko kelontong itulah awal nasib buruknya dimulai. Keadaan toko sepi, berkali-kali Utari memanggil, masih berdiri di depan, belum ada sautan dari dalam. Tapi Utari yakin pasti ada orangnya. Tidak mungkin toko yang dalam keadaan terbuka dibiarkan kosong begitu saja. Barangkali pemiliknya sedang di belakang, itu pikir Utari. Benar saja, gak lama kemudian ada suara langkah kaki dari dalam. Dari pandangan Utari, muncul seorang pria di antara rak-rak toko. Seketika Utari bilang hendak membeli sebotol air mineral. Tapi anehnya, pria tersebut malah diam, mengapati Utari dari atas sampai bawah. Membuat Utari merasa risih. Lalu dengan sikap agak kaget, si pria itu menunjukkan letak rak di mana air mineral berada. Lalu si pria menuju ke meja kasir. "Kamu anak sini ya?" tanya pria tersebut setelah menerima uang dari Utari. "Iya pak, saya tinggal di Kalideres," jawab Utari. Setelahnya, antara Utari dan pemilik toko itu terlibat obrolan. Pria itu memperkenalkan diri bernama Susilo. Sampai pada obrolan yang membuat Utari kelihatan girang bukan kepalang, si pemilik toko mengatakan sedang mencari karyawan untuk dijadikan pembantu menjaga toko tersebut.
Bagi Utari, itu sebuah peluang bagus, apalagi untuk kerja di toko tersebut. Tidak perlu pakai syarat akademis, yang penting berpenampilan menarik dan jujur. Saat itu juga, Utari menawarkan diri, dan Mbak Gayung bersambut. Pak Susilo langsung menerima, dan justru kalau mau, saat itu juga Utari disuruh langsung bisa kerja. Itu tak masalah untuk Utari. Dia langsung mengatakan dengan tegas, mau langsung kerja hari itu juga. Dan selagi keadaan masih lengang, Pak Susilo mentraining Utari, mengajari cara melayani pembeli, menjelaskan harga-harga barang, juga menjelaskan cara mendokumentasikan keluar masuknya barang dari sales. Alhamdulillah, akhirnya dapat pekerjaan. Itu batin Utari yang gak henti-henti bersyukur dalam hati. Di hari pertama kerja gak ada masalah, meski agak repot juga waktu ada banyak pembeli yang datang. Tapi dengan sabar Pak Susilo selalu membantunya. Hingga sore pun datang. Toko tutup pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Utari sebenarnya hendak menginap di toko, karena oleh Pak Susilo disarankan tinggal di toko saja. Selain untuk menghemat transport, juga gak capek wirawiri. Tapi dia perlu mengambil pakaiannya. Pak Susilo pun mengizinkan. Oh iya, Pak Susilo itu tidak pernah menginap di tokonya. Dia dan keluarganya tinggal di perumahan yang gak jauh dari toko. Setiap pagi datang dan sore pulang lagi. Keesokan harinya, dengan semangat yang membara dan dengan harapan baru, Utari berangkat kerja. Sepanjang jalan dia bersyukur karena sudah mendapatkan pekerjaan. Beruntungnya, dia mendapatkan bos yang baik hati. Walaupun sebenarnya ada sesuatu yang masih mengganjal di hati, yakni mengenai gajinya. Entah mingguan atau bulanan diberikan. Dia tak tahu dan tak berani menanyakan. Baru saja diterima kerja, masa mau tanya-tanya gaji? Kesannya gak sopan. Begitu sampai di tempat kerja, ternyata bosnya sudah datang. Itu bisa dilihat dari keadaan toko yang pintunya sudah terbuka, tapi belum dibuka sepenuhnya. Utari kian mempercepat langkah kakinya saat menaiki tangga jembatan penyeberangan. Merasa gak enak hati, tapi Pak Susilo pasti memaklumi, apalagi kemarin gak pernah menjelaskan tentang jam berapa toko dibuka. Begitu masuk ke toko, Pak Susilo yang sedang sibuk di balik meja kasir menyambut dengan senyum kecil. Hati Utari merasa lega, pertanda tak ada masalah dengan kedatangannya yang terlambat. Utari langsung menuju kamar di sebelah belakang untuk menyimpan tas bawaannya. Lalu gak lama keluar lagi, Pak Susilo memanggilnya. Utari yang hendak menatap barang-barang diurungkan dan menghampiri meja kasir. Pak Susilo menyuruh Utari mendekat di meja. Lalu pria itu membuka sebuah buku notulen dan mulai menjelaskan tentang catatan yang berkaitan dengan retur barang. Utari dengan tanpa merasa curiga sedikit pun menyimak dengan seksama. Masih berada di meja kasir, semakin lama sikap Pak Susilo semakin nakal saja. Kadang memencet ujung hidung Utari. Meski kaget, Utari tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Tapi rupanya itu yang membuat Pak Susilo tambah berani saja. Sampai masuk ke menit 10, keadaan dan suasana benar-benar berubah total. Pria tua itu rupanya sudah tidak tahan lagi. Dia menarik Utari menuju belakang. Utari berontak, tapi tidak berani berteriak. Pak Susilo sudah melontarkan ancaman. Jika sampai berteriak, maka pria itu hendak memukul Utari. Sampai akhirnya gadis remaja itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak melakukan perlawanan lagi. Dan apa yang terjadi, terjadilah. Bos barunya itu dengan leluasa melampiaskan perbuatan bejatnya. Setelah itu dia mengancam lagi tidak akan membayarkan gajinya
jika Utari berani menceritakan tentang kejadian itu kepada orang lain. Dari kejadian itu membuat Utari terpukul, merasa dirinya telah kotor. Hatinya hancur setelah menerima kenyataan jika dirinya telah ternodai. Namun begitu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Utari tidak ada keinginan untuk pergi. Dia masih butuh pekerjaan. Hingga dengan keadaan hati yang hancur berkeping-keping, Utari masih saja bekerja di toko kelontong itu. Dia hanya berharap majikannya tidak akan melakukannya lagi. Itu yang setidaknya menjadi kekuatan Utari untuk tetap bertahan menjadi karyawannya Pak Susilo. Tapi rupanya justru bosnya itu masih saja memaksa untuk melayaninya, bahkan setiap hari. Ketika pagi-pagi waktu buka toko, Pak Susilo selalu minta jatah dengan melancarkan ancaman-ancaman yang serupa. Tapi anehnya, Utari masih saja diam, justru takut sendiri jika perbuatan Pak Susilo diketahui istrinya. Sampai di bulan pertama, ketika sudah waktunya gajian, Utari memberanikan diri untuk minta bayarannya. Rupanya Pak Susilo tidak berkenan memberikan gajinya, dengan alasan biar gajinya terkumpul dulu, baru akan diberikan setelah banyak. Utari hanya dikasih uang yang jumlahnya tidak seberapa, katanya untuk pegangan saja. Jelas Utari kecewa, padahal dia sudah berangan-angan. Jika mendapatkan gaji pertama, Utari akan bermain ke Karawang, ke rumah pamannya. Paman itulah satu-satunya saudara Utari, namun angannya itu hilang dan melayang. Di bulan kedua, Pak Susilo mencarikan kontrakan untuk Utari dengan dalih demi keamanan dan kenyamanan Utari, biar bisa melihat dunia luar, tidak jenuh berada di toko terus. Utari sangat setuju dan memang dia sebenarnya merasa tertekan berada di toko terus, menjadi budak sahwat majikannya itu. Ternyata itu hanya akal bulus dari Pak Susilo. Dengan tinggal di kontrakan, dia akan lebih leluasa untuk meruda paksa pembantunya itu. Benar saja, semakin parah saja pria tua itu berbuat tidak senonoh terhadap Utari di kontrakan. Itu terjadi sampai 2 tahun. Dan selama itu, Utari diperlakukan seperti layaknya seorang budak. Bahkan gajinya dari awal kerja belum pernah diberikan. Namun anehnya, meski sudah diperlakukan seperti itu, Utari masih saja diam, masih saja bertahan menjadi karyawannya Pak Susilo. Tidak berani mengadu sama siapapun. Keinginan untuk lari pun tidak. Sampai suatu saat, tepatnya pada bulan Juli 2021, perbuatan Pak Susilo menuai hasil. Utari hamil. Saat itulah harapan hidup Utari sudah hilang. Semangatnya sudah lenyap. Cobaan yang menimpanya dirasa sangat berat dan sangat getir. Dia sudah pasrah, sudah tak mau memperdulikan dirinya sendiri. Terbukti meski sudah dalam keadaan berbadan dua, dia manut-manut saja ketika Pak Susilo terus saja meruda paksa dirinya. Sampai pada masa melahirkan pada bulan Maret 2022, Utari dibawa ke rumah sakit. Ternyata penderitaannya masih berlanjut. Saat Utari ingin menggendong anaknya, Pak Susilo mengatakan jika anaknya sudah dijual. Jelas saja kabar itu layaknya sambaran petir di siang bolong. Batin Utari tertekan sekali. Mungkin dari situlah muncul sebuah keberanian Utari untuk melakukan sesuatu. Akhirnya dia datang ke Karawang untuk menemui pamannya. Kepada satu-satunya saudaranya itu, Utari menceritakan semuanya. Hingga pagi harinya, Jumat pagi tanggal 3 Juni 2022, Utari bersama pamannya melaporkan kejadian yang menimpa Utari ke Polsek
Cengkareng, Jakarta Barat. Mendapat laporan, seketika polisi melakukan penyelidikan dan di hari itu juga Pak Susilo ditangkap di kediamannya dan statusnya langsung menjadi tersangka. Demikianlah teman-teman kisah tragis yang menimpa Utari, perempuan yatim piatu. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kita harus tetap mengutamakan keselamatan diri sekalipun mendapat ancaman ataupun harus kehilangan pekerjaan. Jangan sampai kita memberikan kesempatan orang jahat merusak hidup kita. Oke teman-teman semuanya, semoga kalian suka kisah ini dan terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye.